Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani dengan NIM 230901500019 dari kelas C, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita tentang karir impian saya. Setiap orang pasti punya yang namanya cita-cita ataupun impian yang besar. Ada yang ingin jadi dokter, guru, tentara, polisi, ataupun wira swasta. Begitu juga dengan saya. Sejak lama saya mempunyai impian yang besar yang selalu saya bawa dalam hidup saya. Impian saya bukan cuma satu, tapi lebih dari itu. Saya sangat ingin menjadi pengusaha, lebih tepatnya pengusaha sembako. Dan juga saya ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di salah satu kementerian. Nah, impian saya yang pertama tadi ingin menjadi seorang pengusaha, lebih tepatnya itu pengusaha sembako. Kenapa saya memilih usaha sembako? Karena sembako ini adalah kebutuhan pokok semua orang setiap hari dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dengan membuka usaha sembako, saya bisa ikut membantu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, sejak kecil saya sering ikut orang tua saya untuk membeli kebutuhan di warung ataupun di toko-toko sembako. Nah, pengalaman sederhana itu saya melihat betapa pentingnya warung kecil atau toko-toko sembako yang menyediakan bahan pokok bagi masyarakat. Hampir setiap hari ada orang yang datang, baik itu untuk membeli minyak, gula, beras, ataupun kebutuhan yang lainnya. Dari situ saya belajar bahwa bisnis sembako bukan hanya sekedar usaha, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Itulah yang membuat saya bermimpi, suatu saat saya ingin punya usaha sembako sendiri yang bisa membantu banyak orang. Bagi saya, berbisnis sembako bukan cuma soal keuntungan. Saya ingin usaha saya menjadi tempat yang bukan hanya menjual barang, tapi juga menghadirkan manfaat. Misalnya dengan memberikan harga khusus untuk masyarakat kecil, membuat program sembako yang murah, atau berbagi paket sembako di momen tertentu. Nah, dengan begitu usaha saya bisa jadi sarana berbagi dan membawa kebahagiaan untuk orang lain. Selain itu, usaha sembako juga punya arti penting bagi perekonomian, mulai dari petani, pedagang, grosir, sampai konsumen. Semua itu saling terhubung. Kalau usaha ini dikelola dengan baik, dampaknya bisa luas, bukan hanya untuk saya sebagai pemilik, tapi juga untuk banyak orang di sekitar. Nah, saya percaya dengan kerja keras dan niat berbagi, usaha sembako yang saya bangun nantinya bisa berkembang dan memberikan manfaat. Selain menjadi pengusaha sembako, saya juga punya impian untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS di salah satu kementerian. Nah, saya memilih PNS karena bagi saya pekerjaan ini bukan hanya sekedar mencari stabilitas, tapi juga jalan untuk mengabdi kepada masyarakat. Menjadi PNS memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam melayani masyarakat, menjalankan kebijakan, serta menghadirkan program yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Nah, selain itu, saya melihat PNS ini merupakan salah satu pekerjaan terbaik, terutama untuk perempuan. Nah, PNS itu menawarkan jaminan karir yang stabil, gaji tetap, serta tunjangan yang mendukung. Nah, dengan kondisi ini, perempuan bisa merasa lebih aman, tetap berkembang secara profesional, sekaligus mampu menyeimbangkan peran dalam keluarga dan pekerjaan. Nah, itulah mengapa saya menganggap PNS ini sebagai pilihan karir yang sangat ideal bagi perempuan. Nah, dari sekian banyaknya instansi, saya sangat tertarik untuk berkarir di kementerian. Nah, kementerian ini memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Dari sinilah lahir berbagai kebijakan,
program, dan pelayanan publik yang manfaatnya tidak hanya terbatas pada satu daerah, tapi dirasakan di seluruh Indonesia. Jika saya bisa menjadi bagian dari kementerian, berarti saya dapat ikut berkontribusi dalam skala yang lebih luas. Nah, selain itu, bekerja di kementerian juga membuka peluang yang besar untuk belajar dan berkembang. Saya bisa bertemu dengan banyak orang yang hebat, bekerja sama dengan rekan yang profesional, dan menghadapi berbagai tantangan yang baru. Semua itu akan menjadi pengalaman berharga yang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih matang, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya memilih dua impian sekaligus? Kenapa tidak hanya satu saja? Nah, jawabannya itu sederhana, karena menurut saya dua impian ini justru bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi. Nah, saya ingin menjadi pengusaha sembako karena lewat usaha ini saya bisa mandiri secara ekonomi, sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Nah, sedangkan impian saya menjadi PNS itu khususnya di kementerian, memberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih luas melalui pelayanan publik dan kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Nah, kalau dipikir-pikir keduanya itu memang berbeda jalur, tapi arah tujuannya itu sama. Saya juga percaya memiliki lebih dari satu impian bukan berarti tidak bisa fokus. Justru dengan dua impian ini saya punya motivasi untuk lebih terus berkembang. Ketika saya berusaha mewujudkan yang satu, itu juga mendukung impian saya lainnya. Karena pada akhirnya tujuan saya tetap sama, ingin hidup bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Nah, bagi saya, sukses bukan hanya soal apa yang didapatkan, tetapi juga seberapa banyak yang bisa saya bagikan. Itulah alasan kenapa saya memilih untuk bermimpi di dua jalur sekaligus, menjadi pengusaha sembako dan juga seorang PNS di kementerian. Nah, itulah cerita tentang karir impian saya menjadi seorang pengusaha sembako yang selalu ingin berbagi dan juga seorang pegawai negeri sipil atau PNS di salah satu kementerian. Nah, saya tahu bahwa jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Pasti ada banyak tantangan. Tapi saya percaya selama saya terus berusaha, belajar, berdoa, dan tidak menyerah, suatu hari nanti impian itu bisa terwujud. Saya juga ingin mengingatkan bahwa apapun profesi kita nantinya, yang terpenting adalah niat kita untuk memberi manfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Nah, itulah tadi cerita tentang karir impian saya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi untuk terus bermimpi, bekerja keras, dan jangan lupa berbagi. Saya Asriani mengucapkan terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.